Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam program Renungan Harian. Hari ini kita mau belajar tentang kita tetap berharap kepada Allah atau kita berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita mau belajar, kita membacanya dan kita bisa merenungkannya saat ini. Kita buka di dalam Ratapan 3 ayat 19 sampai 26. Saya akan membacakan, Bapak Ibu boleh menyimaknya. Kalau yang di rumah boleh bersama-sama dengan saya. Di Ratapan 3 ayat 19 sampai ke 26. Ayat 19 katakan bahwa ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kitab Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia. Jadi kitab ini menuliskan tentang jatuhnya Yerusalem ke tangan tentara Babel pada tahun 1806 sebelum Masehi. Ya, ini menceritakan bagaimana penderitaan bangsa Yerusalem waktu itu. Kalau kita melihat di ayat yang ke-19, Yeremia mengajarkan bahwa ingatlah akan kesengsaraanku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Nah, dia mengatakan bahwa seperti ini, Nabi Yeremia, bahwa ketika dia mengingat kejadian-kejadian yang dialami waktu itu, bangsa Yerusalem waktu itu, Yerusalem mengalami aniaya, mengalami penindasan yang luar biasa. Sesuatu yang buruk dia alami. Di situ dikatakan bahwa dia tertekan dalam dirinya, di dalam diriku dia mengalami tertekan. Ketika dia mengingat-ingat itu malah semakin dikatakan bahwa akan ipuh dan racun itu, akan penderitaan itu akan semakin menekan dia. Nah, tetapi Yeremia juga mengajarkan yang sangat luar biasa. Di ayat yang ke-21 katakan, tetapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan seperti ini. Ketika kita hanya mengingat sesuatu yang buruk di dalam masa lalu kita, di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Ketika kita mengingat sesuatu yang buruk atau masa lalu kita yang tidak baik, kita tidak akan bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan hari ini, hari esok, bahkan di masa depan. Karena yang ada adalah sesuatu yang buruk itu yang menghantui kita. Tetapi mari, firman Tuhan dikatakan bahwa mari kita mengingat-ingat yang baik, mengingat pengalaman yang baik bersama Tuhan yang luar biasa. Bahkan kita akan mengatakan bahwa kita harus memikirkan, di situ katakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita memikirkan bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, tak ada habis-habisnya. Yeremia katakan begitu, selalu baru setiap pagi. Ketika kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, ketika kita mengingat penyertaan, penjagaan Tuhan yang luar biasa, kita akan menjadi orang yang luar biasa. Kalau kita melihat hari-hari ini, kalau saya sering membaca di media online, di TV, dikatakan bahwa tingkat perceraian meningkat.
hari-hari ini. Bapak Ibu, ketika mereka dulunya saat membangun satu hubungan, mereka melakukan kelihatan yang baik di dalam mereka berhubungan. Cerita-ceritanya pasti cerita-cerita yang baik. Tetapi kemudian berakhir dan akhirnya timbullah keinginan untuk bercerai atau perceraian. Nah, Bapak Ibu, kadang mereka hanya memikirkan yang buruk-buruk tentang pasangannya, sehingga perceraian akhirnya banyak saat ini terjadi. Nah, Yeremia mengajarkan bahwa mari kita mengingat sesuatu yang baik. Kalau kita tentang dengan pasangan kita, mari kita mengingat-ingat sesuatu yang baik saja. Jangan sampai yang buruk itu menguasai dan sehingga sebenarnya yang buruk itu masih sedikit menutupi kebaikan-kebaikan pasangan kita yang sebenarnya lebih banyak di sana. Tetapi marilah kita melihat kebaikan-kebaikan pasangan kita, sehingga tidak ada kata namanya perceraian. Bahwa Tuhan merancangkan kebaikan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 katakan bahwa ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh harapan. Kalau kita terus mengingat-ingat sesuatu yang buruk, itu akan merusak semuanya. Apa yang sudah menjadi rencana Tuhan atas setiap hidup kita pasti akan gagal. Mari Bapak Ibu, kita terus hidup di dalam perspektif yang bagaimana kita terus melihat bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa. Bahwa di hari ini, hari besok, dan masa depan kita sudah digaransi Tuhan. Masa depan yang penuh harapan. Jadi mari kita terus mengharap kepada Tuhan. Jangan sampai kita mengingat-ingat masa lalu kita. Kita sampai bahkan masa lalu itu atau peristiwa-peristiwa buruk itu menguasai kita dan kita tidak bisa apa-apa, dan akhirnya kita terpuruk di situ. Dan kita tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kita akan menjadi orang yang luar biasa. Kita menjadi orang maksimal dan kita akhirnya terpuruk di situ. Kita lupakan masa lalu yang tidak baik. Dan kita songsong masa depan yang penuh harapan bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.